Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, Bilangan pasal 18 membahas tentang tanggung jawab dan hak dari imam dan orang-orang Lewi. Dalam kitab Bilangan pasal 18 ini, Tuhan memberi gambaran tentang pekerjaan dan tanggung jawab dari para imam dan juga suku Lewi. Tugas para imam adalah melakukan tugas pelayanan di tempat kudus dan pelayanan mezbah, sedangkan orang Lewi mengerjakan semua pekerjaan yang berkaitan dengan kemah seluruhnya. Bila terjadi pelanggaran terhadap tempat kudus, maka yang harus menanggung akibat dari pelanggaran itu adalah Imam Harun, anak-anaknya yang adalah para imam, dan juga semua orang Lewi. Tetapi, jika pelanggaran itu adalah pelanggaran jabatan keimaman, maka yang harus menanggung akibatnya hanyalah Imam Harun dan anak-anaknya saja. Nah, tentu kita mengerti bahwa setiap kesalahan memiliki konsekuensi yang tidak murah. Pendamaian melibatkan persembahan kurban bakaran, itu bisa berupa lembu sapi atau kambing domba, sebagai kurban penebus salah dan kurban pendamaian. Nah, Tuhan menetapkan bahwa orang-orang Lewi memiliki tugas untuk membantu pelayanan para imam. Itu sebabnya orang Lewi dikhususkan Tuhan. Mereka tidak diberi milik pusaka, tanah untuk mereka diami dan olah hasilnya. Mereka dikhususkan Tuhan untuk pekerjaan pelayanan di tabernakel. Nah, sebagai ganti tidak menerima milik pusaka, maka Tuhan menetapkan bahwa semua persembahan orang Lewi yang tidak dibakar itu menjadi milik imam. Sedangkan untuk orang Lewi, Tuhan menjelaskan di dalam ayat yang ke-21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, tentu saja ini adalah sebuah pengorbanan bagi suku Lewi dan juga bagi imam. Mereka harus fokus kepada pelayanan. Mereka tidak memiliki warisan seperti yang diterima oleh suku-suku yang lain. Mereka tidak bisa punya ambisi untuk mengembangkan tanah atau mengolah tanah yang mereka miliki sebagai warisan. Mereka tidak bisa punya ambisi untuk memperbesar wilayah atau membangunnya, menjadikannya maju, menjadi makmur, mengelola tata pemerintahannya seperti yang dilakukan oleh suku-suku yang lain. Orang Lewi dan para imam harus mengorbankan banyak hal untuk tugas pelayanan yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Tuhan juga menetapkan dari persembahan persepuluhan yang diterima oleh suku Lewi dari orang Israel, maka sepersepuluhnya harus dipersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan dan diserahkan kepada Imam Harun. Nah, teman-teman, sekarang yuk kita petik pelajarannya. Pelayanan keimaman adalah panggilan yang khusus dari Tuhan. Imam tidak mengerjakan semua pekerjaan yang ada di kemah suci. Orang Lewi ditetapkan Tuhan untuk membantu pelayanan para imam. Tujuannya adalah supaya imam lebih fokus kepada pekerjaan khusus pada tempat kudus dan pelayanan di mezbah. Nah, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi gereja Kristen? Jika Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita, maka kita semua, umat yang sudah ditebus dari hukuman dosa, harus terlibat di dalam pekerjaan pelayanan di dalam gereja. Semua kebutuhan pelayanan menjadi tanggung jawab bersama anggota gereja. Orang Kristen wajib membayarkan persepuluhannya di gereja sebagai pelaksanaan dari ketetapan Tuhan dan ungkapan syukurnya atas kebebasan yang Tuhan berikan untuk bekerja dan berkarya seluas-luasnya di dalam hidup ini. Sedangkan hamba Tuhan yang menerima persembahan persepuluhan menerimanya sebagai bentuk pengorbanan dari hidup
yang dipersembahkan khusus bagi pekerjaan Tuhan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.